Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kita masih dalam keadaan sehat semua. Oke, sesuai dengan requestan kalian, maka pada hari ini Miss Nada akan menjelaskan materi mengenai bangun ruang gabungan. Jadi, disimak videonya baik-baik ya. Oke, lanjut ke videonya. Menghitung volume dan luas permukaan bangun ruang gabungan. Sebelum kita masuk ke materi ini, pastinya di sekolah kalian itu sudah belajar mengenai bangun ruang. Nah, dari bangun ruang tadi, nantinya akan digabung-gabung. Penggabungan bangun ruang yang digabung ini disebut dengan bangun ruang gabungan. Jadi pada kesempatan kali ini Miss Nada akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menghitung volume dan luas permukaan dari bangun ruang gabungan. Agar kita bisa menghitung bangun ruang gabungan, maka untuk itu kita harus mengetahui nih bagaimana rumus dari volume dan luas permukaan masing-masing bangun ruang. Nah, dari bangun ruang itu sendiri yang Miss Nada akan jelaskan ini adalah bangun ruang balok, kubus, prisma segitiga, bola, 5 segitiga, 5 segi 4, tabung, dan kerucut. Baik, untuk rumusnya yang pertama dari kubus dulu ya. Kubus, volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Luas permukaannya 6 dikali sisi pangkat 2. Balok, volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Luas permukaannya 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Yang ketiga, 5 segi 4. Volumenya adalah sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Karena segi 4 itu kan bentuknya persegi, maka luas alasnya di sini kita isi sisi kali sisi. Jadi volume untuk 5 segi 4 adalah sepertiga dikali sisi dikali tinggi. Luas permukaannya luas sisi pertama tambah luas sisi kedua tambah luas sisi ketiga tambah luas sisi keempat dan tambah luas sisi kelima. Yang keempat, prisma segitiga. Volume prisma segitiga adalah 1/2 dikali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Alas kali tinggi ini adalah luas dari segitiga itu sendiri. Luas permukaannya sisi 1 tambah sisi 2 dikali tinggi ditambah alas kali tinggi. Tingginya tadi tinggi prismanya ya. Bedakan antara tinggi segitiga dengan tinggi prisma. Selanjutnya yang kelima, 5 segitiga. Volumenya adalah 1/6 dikali alas kali tinggi dikali tinggi limas. Nah, di sini sebenarnya volume dari limas itu 1/3 kali luas alas kali tinggi. Tapi karena di sini luasnya adalah segitiga, 5 segitiga bentuknya, maka volumenya itu menjadi 1/6. Nah, 1/6 ini merupakan hasil dari 1/3 dikali setengah ya, dikali alas kali tinggi dikali tinggi. Cuman Miss Nada mempersingkatnya, jadi langsung aja 1/6 dikali alas kali tinggi dikali tinggi limas. Luas permukaannya karena bentuknya segitiga, maka hanya punya 4 luas sisinya. Jadi luas sisi 1 tambah luas sisi 2 ditambah luas sisi 3 ditambah luas sisi 4. Yang keenam, tabung. Volume tabung adalah pi dikali R pangkat 2 dikali T, di mana R itu adalah jari-jari. Pi-nya 22/7 atau bisa juga 3,14, tergantung dari angkanya. Kalau angkanya bisa dibagi 7, lebih baik pakai 22/7. Tapi kalau angkanya tidak bisa dibagi 7, maka pakai yang 3,14. Untuk luas permukaannya adalah 2 kali pi kali jari-jari dikali dalam kurung jari-jari tambah tinggi tabung. Selanjutnya yang ketujuh adalah kerucut.
Volumenya sepertiga dikali Pi dikali R pangkat 2 dikali T. R-nya sama ya, jari-jari. Luas permukaannya Pi dikali R atau jari-jari dikali S. S di sini adalah selimut. Jadi selimut kerucut dikali dalam kurung selimut kerucut ditambah jari-jari. Bola. Volumenya adalah 4/3 dikali Pi dikali jari-jari pangkat 3 R pangkat 3. Luas permukaan 4 dikali Pi dikali R pangkat 2. Baik, selanjutnya setelah kita memahami mengenai rumus dari bangun ruang, untuk itu langsung aja kita ke soal-soal tentang bangun ruang gabungan. Question 1, soal pertama. Kubus plus balok. Ini adalah gabungan ruang kubus dengan balok. Nah, kita hitung volume dan luas permukaannya. Volume kubus adalah sisi pangkat 3 ditambah dengan volume balok P kali L kali T. Di sini volume kubusnya 5 ya sisinya. Jadi 5 kali 5 kali 5 ditambah panjangnya di sini karena baloknya bentuknya terbalik. Jadi kita asumsikan kalau panjangnya ini 9. Kita anggap panjangnya 9, tingginya 18, dan sisi lebarnya itu mengikuti sisi kubus. Jadi lebarnya 5. Sehingga P kali L kali T adalah 9 kali 5 kali 18. Jadi kita jumlahin 125 ditambah 810. Ini adalah hasil dari masing-masing volumenya tadi ya. Kemudian 125 ditambah 810 sama dengan 935 cm pangkat 3. Ingat, kalau volume itu pangkatnya 3. Nah, untuk luas permukaan kubus ditambah dengan luas permukaan balok. Di sini udah tertuliskan ya, luas permukaan kubusnya itu 6 kali sisi pangkat 2 ditambah luas permukaan balok 2 kali P kali L tambah P kali T tambah T kali L. Kita masukkan angka-angkanya. Lalu kita jumlahin 150 ditambah 594 sama dengan 744 cm pangkat 2 ya, untuk luas permukaan itu pangkatnya 2. Lanjut, question number 2, nomor 2. Nah, nomor 2 ini gambarnya limas ditambah balok. Rumus limas volumenya itu sepertiga dikali P kali L kali T. Kita masukkan angkanya. Untuk tingginya ini karena di sini diketahui total tinggi seluruh bangun ruang, makanya kita kurangin dulu biar tahu tinggi limasnya itu berapa. Jadi 32 dikurangin dengan tinggi balok. Tinggi baloknya adalah 12. 32 dikurang 12 sama dengan 20. Jadi tinggi limas adalah 20. Kita hitung hasilnya adalah 800 ditambah 1440. Jadi volume bangun ruang gabungannya adalah 2240 cm pangkat 3. Untuk luas permukaannya, nah di sini yang lebih lengkapnya karena di sini kan limas persegi panjang. Jadi luas permukaannya itu adalah P kali L tambah 2 kali setengah dikali P kali T. Nah, ini boleh juga langsung, jadi boleh jadinya P kali L tambah P kali T. Kenapa? Karena 2 dikali setengah itu kan hasilnya adalah 1 ditambah 2 kali setengah kali L kali T, atau disingkat rumus luas permukaan limas persegi panjang adalah P kali L tambah P kali T tambah L kali T ditambah dengan rumus luas permukaan balok. Sama ya, luas permukaan balok tadi rumusnya 2 kali P kali L tambah P kali T tambah T kali L. Masukin angkanya, hasilnya adalah 1372 cm pangkat 2. Oke, itu dia tadi materinya. Nah, apabila kalian itu punya pertanyaan-pertanyaan tentang materi tadi, ada yang masih kurang jelas, masih kurang ngerti, nanti kita bahas sama-sama di Zoom meeting kelas. Makanya jangan lupa hadir di Zoom meeting kelasnya ya. Oke, sekian dulu dari Miss Nada. Oh iya, jangan lupa kerjain soal latihannya. Nanti Miss kirim lewat Word ya.
Oke, sekian dulu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.